Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru dan Reformasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karna Abadi, presensi 39. Saya Jamal Jati Harun, presensi 12. Saya Haura Sabita, presensi 9. Saya Nabila Artanisa Jungidias, nomor presensi 18. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pada materi yang akan kita bawakan, yaitu persatuan dan kesatuan, dibagi menjadi dua, yaitu Orde Baru dan Reformasi. Dalam Orde Baru terdapat kelebihan dan penyimpangan, sedangkan pada Reformasi terdapat konstitusi negara dan perubahan undang-undang dasar. Keduanya dikaitkan membentuk pesan moral. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di antaranya terdapat Pancasila, Sumpah Pemuda, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di antaranya terdapat kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia yang tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Yang kedua, yaitu letak geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga berpotensi untuk memisahkan diri. Selanjutnya, yaitu adanya gejala etnosentrisme yang merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Dan yang terakhir, yaitu melemahnya nilai-nilai budaya bangsa sehingga memperkuatnya pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak secara langsung maupun kontak tidak langsung. Memasuki masa Orde Baru. Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto dan siap membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas Orde Baru adalah membangun ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap dengan pendekatan keamanan untuk mengamankan pembangunan nasional. Jika terjadi gangguan terhadap stabilitas keamanan nasional, maka aparat bertindak tegas sebab pembangunan ekonomi akan terganggu dan pembangunan nasional juga tidak akan berhasil. Sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Bagian selanjutnya, kelebihan pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat meningkat pesat dari 70 US dollar menjadi 1000 US dollar. Yang kedua, program transmigrasi sukses. Yang selanjutnya, program KB sukses. Yang selanjutnya, pemberantasan buta huruf sukses. Kekurangan pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, penyimpangan dari pasal 33 UUD 1945 bahwa praktek penyelenggaraan ekonomi terjadi monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah, menjurus pada kepentingan individu. Masih berhubungan dengan kekurangan di Orde Baru, berikutnya saya akan menjelaskan di bidang politik. Yang pertama, Presiden sebagai eksekutif atau pelaksana undang-undang berkedudukan lebih dominan daripada lembaga legislatif yaitu MPR dan DPR. Yang kedua, pemerintahan bersifat sistem komando dan sentralistik. Yang ketiga, tidak ada kebebasan berpendapat apalagi mengkritik terhadap jalannya pemerintahan. Dan yang terakhir, praktek KKN yang merugikan ekonomi dan krisis kepercayaan masyarakat. Di bidang hukum, terdapat kekurangan Orde Baru, yaitu supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena aparat cenderung memihak orang tertentu dan kepentingan. Yang kedua, penguasa sulit kena sanksi hukum atau kebal, termasuk juga terhadap konglomerat yang dekat dengan penguasa. Dan yang ketiga, akibat dari keadaan tersebut, Indonesia terjebak terhadap krisis multidimensial yang berujung terhadap bangkitnya gerakan reformasi dan menumbangkan rezim Orde Baru tanggal 21 Mei 1998. Setelah kita membahas mengenai masa Orde Baru, kita lanjut ke masa Reformasi. Pada masa Reformasi, bangsa Indonesia akhirnya bisa menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dengan menganut demokrasi Pancasila dan menyusun pemerintahan yang konstitusional. Di antaranya, 1. Ada pembatasan kekuasaan untuk lembaga eksekutif. Kedua, ada jaminan atas hak asasi manusia atau HAM dari seluruh warga Indonesia. Selain itu, untuk reformasi lainnya adalah melakukan perubahan alias amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 sehingga bisa membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Berikut ini adalah perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, bentuk negara kesatuan tidak boleh diubah. Kedua, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga,
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. Keempat, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Kelima, masa jabatan presiden hanyalah 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Keenam, presiden bukan mandataris MPR. Ketujuh, MPR tidak lagi menyusun GBHN. Kedelapan, MPR adalah lembaga bikameral yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Kesembilan, penghapusan DPA sebagai lembaga negara yang tertinggi. Kesepuluh, pencantuman hak asasi manusia. Dan yang terakhir, MPR tidak lagi menyusun GBHN. Demikianlah pembahasan dan pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami akan berpantun. Sarapan pagi dengan nasi. Nasi putih buatan ibu. Tentram sekali bangsaku ini jika rakyatnya saling bersatu. Hari Minggu, makan di restoran. Jangan lupa untuk memesan tiram. Mari kita jaga persatuan demi menjadi bangsa yang tentram. Di dalam hutan lebat terdapat rusa. Memandangnya mengundang rindu. Budaya bangsa, cerminan bangsa. Dengan bahasa, mari bersatu. Pagi dan malam menggosok gigi untuk melindungi gigi kita. Persatuan kita junjung tinggi untuk mengamalkan nilai Pancasila. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan soal dapat diakses pada link di deskripsi box.